Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa dan salam jumpa dengan saya Husni Mubarak yang tentunya tetap di channel Kampung TV. Nah, di video kali ini saya bertemu langsung dengan salah seorang yang videonya sempat viral kemarin terkait dengan anak kecil yang dibawa oleh wewe gombel. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan bersama-sama dari orangnya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Dengan Mas siapa? Mas Haryadi Bukhari. Terkait dengan videonya Mas yang viral di TikTok atau di Facebook Ya. tentang masalah anak kecil yang dibawa oleh wewe gombel. Itu ya apa kejadiannya itu? Bisa diceritakan dari awalnya ya? Awalnya itu sih panjang ceritanya ya, tapi saya akan persingkat saja. Awalnya itu tepat hari Kamis malam Jumat. Waktu itu ada kesibukan, ada istilahnya itu ada sepupu saya yang kawin nikah. Jadi sibuk-sibuknya orang waktu itu. Dan tepat jam 5 sore, Fatim itu anak yang bayi yang hilang masih usia 2 tahun itu main-main di depan rumah saya, di halaman rumah saya. Dan kebetulan rumah saya itu di depannya itu ada kuburan. Nah, dan memang kisah-kisahnya orang-orang itu memang serem gitu. Dan jam 17.15 kita udah nggak merasa bahwa Fatim itu hilang. Dan pas maghrib ibunya cari-cari, nanya ke saya, nanya ke orang-orang, ketemu Fatim nggak? Ya kami bilang nggak tahu gitu, karena kami nggak merasa ada kehilangan anak kecil itu. Terus dicari sampai Isya nggak ketemu, dicari sekitar di rumah keramaian itu nggak ketemu. Nah, sempat di situ baru dikumpulin warga untuk mencari bersama-sama. Itu ceritanya, Mas. Jadi semua warga itu disibukkan dengan pencarian si Fatim itu ya Mas ya? Iya, jam 8 habis Isya pokoknya kita semua masyarakat warga setempat berkumpul di mencari menjadi tiga grup A, B, C kami sebutnya begitu. Yang saya sendiri yang merekam video tersebut dan Oh sebentar Mas. ya. Itu yang teriak-teriak itu memang suaranya sambian ya Mas ya? Ya, itu video saya asli dari kamera saya dan itu saya sendiri yang rekam gitu. Iya terus Dan terus. saya lanjut terus saya ambil di grup pertama, grup A, kami sebutnya begitu. Saya mencarinya di tempat rumah kosong. Rumah kosong itu memang terkenal angker, di sebelahnya itu ada hutan bambu. Pokoknya rumah itu kita curigai bahwa Fatim itu dibawa jin di tempat itu, disembunyikan di tempat itu, Mas. Karena waktu sorenya banyak yang ngelihat Fatim itu dituntun oleh orang tua, ada yang juga dituntun oleh sesama anak-anaknya gitu. Oh warga sempat melihat bahwasanya sebelum kejadian sorenya itu ada yang bawa gitu ya Mas ya? Iya, kayaknya orang tua pakai baju putih berserban kayak gitu. Tapi bukan dari masyarakat sini ya Mas ya? Itu orang itu nggak ada yang kenal ya, mungkin karena banyak orang di sini mungkin mereka anggap husnudzonnya itu keluarganya sendiri gitu mungkin. Tapi nggak tahu, banyak orang yang saya setelah ditanya itu nggak dikenal orang tersebut gitu. Tidak kenal ya Ya, Mas ya? satu cerita lagi, Fatim itu dibawa anak-anak seumuran dengan dia, diajak main gitu. Istilahnya diajak main lah Ya, gitu ya Mas jam ya? 5 maghrib kurang 10 menit Yang itu diajak main? yang diajak main sama anak kecil itu, dibawa ke sini, Mas. Di jalan tadi itu, jalan kecil itu dibawa pohon karet sini Oh yang di gitu. ini ya, ini pohon karet semua ini ya? Ya, yang tepat kejadiannya di situ, Mas, Iya iya yang iya iya iya. ditemukan. Tapi, Mas, ini lokasi terakhir pencarian kita. Lokasi pertama itu di rumah kosong yang saya Yang ceritakan di tadi. video itu ya Mas Ya, ya? yang video itu yang saya sambil azan itu dan mencari dengan diketuk juga dengan
piring seng itu. Iya, iya, itu Heeh. ada piring Ya, sengnya itu, Mas. itu. Itu memang inisiatifnya siapa itu, Mas? Yang ngetuk sampai dengan piring itu, Mas? Ya, itu orang-orang tua kami dulu menyarankan seperti itu sih, gitu. Kalau ada orang hilang itu diketuk dengan piring itu ya, Iya, ya Mas, ya? tapi ada masuk akalnya juga, Mas. Karena Iya. apa? Setelah diadzanin, dibacain sholawat, suara Fatim itu seperti terbang, Mas. Seperti memang ini kelihatannya kalau bicara ya tanpa video sulit dipercaya, sulit masuk akal. Maaf ini Mas ya, seperti film-film horor itu Mas. Iya, iya, Terbang iya. Fatim itu suaranya itu kita adzanin di sini, kita bacain sholawat di sini. Itu suara Fatim itu pindah-pindah. Makanya orang tua itu menyaranin harus dikentongin gitu. Nah, singkat ceritanya Mas, di lokasi pertama kita sudah keliling, dicari di dalam jurang, dicari di dalam pohon bambu, dicari rumah kosong itu nggak ketemu. Pindah-pindah terus suaranya Fatim. Dan grup kedua Mas, saya kan ikut grup pertama. Grup keduanya itu carinya di lokasi ini, Di kebun karet di ini ya, kebun Mas, ya? karet ini. Agak jauh dari rumah saya ini sekitar 500 meter lah, setengah kiloan lah Iya, iya, dari iya, rumah iya. saya untuk sampai ke sini. Jadi dan di komentar orang itu ya, di video saya yang viral itu, komentar orang itu banyak yang nggak percaya, mungkin main jalan sendiri. Gini ya, anaknya itu balitanya itu usia 2 tahun Iya. dan belum lancar untuk berjalan. Dan mau berjalan apalagi mau berjalan sejauh 500 meter, setengah kilo, jalannya sempit. Kan nggak masuk akal, mau jalan ke halaman rumah aja kadang masih jatuh. Gitu kan nggak mungkin. Secara dari Gitu, akal secara akal. itu ndak bisa nyampe ke lokasi tempat pencarian itu ya, Mas, Nggak ya? mungkin sama sekali Mas, kecuali itu memang dibawa makhluk halus gitu. Ya kita istilahnya itu wewe gombel, memang kita nggak tahu wewe gombel itu rupanya bagaimana, tapi dari kedengaran kita, dilihat, didengar dari suara Fatim itu, sepertinya suara Fatim itu lompat-lompat gitu. Ada diadanin di sini, lari ke sana. Sempat dari grup A sampai grup B, grup C, itu semuanya dikelilingi dengan suara Fatim Mas, bunyinya gitu. Berarti secara ndak langsung itu mau dikembalikan tapi masih semu ya, Mas, ya? Mungkin iya, ya mungkin takut jinnya itu takut dengan ayat-ayat yang kita baca Ayat gitu. yang dibaca. Iya. Ada yang baca burdah, ada yang sembarang wis itu. Siapa itu, Mas? Ya semua orang itu Mas, Baca semua burdah itu ya ya, Mas, ya? termasuk saya lah, Iya, semua iya, orang iya, itu iya, iya. gitu. Terus dari pencarian itu kira-kira selang berapa jam itu, Mas? Dari mulai hilangnya Fatim itu kita dari jam 5 sore sampai jam 11 malam Mas. Sekitar berapa jam itu? Tuh lama lah, 6 jam 8 Iya, jam lah. antara iya ya, antara segitulah ya, Mas, ya. Tuh. Untuk orang tuanya, Mas, waktu itu lah, Mas, untuk orang tua Fatim sendiri itu ya apa, Mas? Untuk orang tuanya sendiri sih shock sih, yang pastinya shock. Ya mana ada orang tua yang tidak menangis waktu anaknya hilang gitu. Iya, iya, Ya iya, iya. beliau carilah sebisa mungkin. Jangankan sampai hilang berjam-jam ya, Mas, ya. Ya, Hilang 5 menit saja. Ini iya. kalau di pegunungan ya, Mas, ya. Heeh. Hilang 5 menit saja kan paniknya bukan main ya, Panik, Mas, ya, ya. ya. Iya. Ya saya kasihan lah kami warga kompak di sini untuk mencari Fatim pokoknya sampai ketemu itu gimana Alhamdulillah, caranya gitu. alhamdulillah. Itu Mas. Iya. Dari kejadian itu, Mas, mungkin semua warga apa waspada apa ya apa gitu, Mas. Dari Ya, kejadian hilangnya Fatim itu. ya ini sedikit cerita dari saya pribadi. Awalnya saya nggak percaya dengan jin, wewe gombel, pocong. Saya nggak percaya sebenarnya. Tapi setelah ada kejadian Fatim ini baru saya percaya Mas gitu. Oh berarti Ada beneran makhluk halus lah ada ya, Mas, makhluk ya. halus memang. Bener ada itu memang. Saya percaya itu sudah. Awalnya saya orang bilang ini, bilang itu. Saya nggak percaya Mas. Tapi setelah kejadian di depan mata sendiri 100% saya percaya bahwa makhluk itu memang ada Mas gitu. Bisa ditunjukkan lokasi tempat penemuannya Fatim, Mas? Ya yuk Mas, di sini Mas. Pas di sini Mas, di situ ada pohon besar, di situ ada jurang,
sedalam 7 meter. Di situ Fatim ditemukan di video kami itu. Warga pada berkumpul di sini semua waktu Fatim itu ada di sini, Mas. Pohon besar ini. Ini sarang wewe gombelnya, Mas. Sini. Di dalam jurang sini. Waktu Fatim ditemukan itu di video saya itu terlihat kotor semua. Mungkin lagi main-main air, tapi anehnya Fatim itu nggak nangis, Mas. Sama Iya. sekali nggak nangis. Setelah dia nangis karena banyak orang mungkin. Kalau waktu ditemukan itu nggak nangis sama sekali, Mas. Di sini, di jurang sini, Mas. Pas pohon besar ini. Di sana ya, Mas? Iya. Fatimnya di situ kena. Ini pohon apa ini, Mas? Pohon sengon itu, Mas. Pohon sengon. Iya, pohon Itu. sengon. Mungkin Mas, ada sedikit pesan-pesan untuk masyarakat, untuk para ibu khususnya ya, Mas, ya, terkait dengan hilangnya Fatim yang dibawa oleh wewe gombel ini, Mas? Ya, pesan saya cuma satu, kalau punya anak kecil itu karena jin itu berkeliling di waktu sore, maka harap tutup lah gitu pintunya gitu, karena jin waktu sore itu lagi ngeronda, Mas, gitu. Gitu. Hati-hatilah tuh. Terima kasih atas Ya. infonya, Mas. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin, amin.